Tapi kalau misalkan kesulitan apa yang lu tanya secara umum ke gua, itu adalah pasti. Nah, kayak sekolah di Jerman tuh ya, lu pinter doang nggak cukup, bos. Persisten, konsisten itu paling penting. Lu pinter, tapi lu nggak rajin, itu menurut gua nggak ada gunanya di Jerman. Nih, tentang personal dari Mas sendiri di masa kuliahnya gitu. Dan mungkin Mas bisa ceritain dong ke teman-teman semua gitu, apa sih masalah-masalah yang Mas hadapi gitu pas di kuliahan gitu, yang at least mungkin masalahnya tuh beda gitu Bu, dibandingkan teman-teman yang mungkin kuliah di Indonesia, mungkin dengan jurusan yang sama tapi kita punya masalah yang lebih lebih kompleks gitu. Itu gimana dong Mas, cerita dong. Oke. Mungkin sebelum gue masuk ke personal juga, gue ngomong secara umum dulu deh ya. Maksudnya masalah umum yang dihadapin sama banyak mahasiswa HTW Berlin deh. Maksudnya bukan Hochschule secara umum. Jadi di HTW Berlin atau mungkin di Jerman, gue nggak tahu pasti, mungkin bisa dicek lagi. Tapi kalau di sekolah kita itu dulu tuh ada namanya Drei Semester Regel atau aturan 3 semester. Jadi aturan ini yang mengatakan bahwa kalau misalkan lu udah daftar modul di semester 1 nih misalkan, lu harus lulusin tuh modul tuh di semester 3. Kalau enggak, itu bisa DO setahu gua. Sialnya adalah ketika lu semester 1, itu semua modul lu didaftarin sama kampus. Jadi semester 3 itu lu harus lulus tuh semua yang di semester 1, ngerti nggak? Jadi kan sebenarnya kita kan biasanya bisa daftar modul sesuka kita kan, gue semester 1 pengennya ngambilnya 2 aja deh, kan gue sambil masih adaptasi misalkan kayak gitu ya. Ini mungkin buat teman-teman di Indonesia kedengeran rada aneh nih kalau misalkan kayak gitu, kalau orang agak males dalam tanda kutip. Kita di Jerman kerja, bos. Jadi kalau nggak lulus kayak gitu emang mungkin normal gitu loh, karena ngebiayain hidup sendiri gitu, walaupun gua enggak sih, cuman maksudnya kalau yang lain kebanyakan teman-teman itu sambil kerja. Jadi kalau mungkin mereka ngambil cuma 3 modul atau 4 modul doang karena mereka ngerasa time managementnya masih kurang baik, it's a very normal things here in Germany. Nah sialnya itu, jadi yang semester 1-nya itu sudah didaftarin semua otomatis sama kampus, bos. Jadinya dia harus lulus di semester 3. Nah, yang gue denger lagi, kalau misalkan lu nggak lulus nih satu modul, yang salah satu modul lah apa, dan lu di DO gara-gara bukan Drei Semester Regel doang, ada lagi namanya Drei Versuch. Jadi double nih aturannya. Kalau di Jerman doang itu tuh ada aturan namanya Drei Versuch. Jadi kalau lu udah remet 2 kali, artinya Drei Versuch tuh artinya 3 kali percobaan. Berarti lu cuma boleh remet 2 kali, dan ini ujian lu yang pertama, remet pertama kali, remet kedua kali. Ini kalau lu nggak lulus nih, udah nih lu di DO. Dan sialnya lagi adalah kalau lu misalkan nggak lulus modul ini dan lu mau tetap sekolah di Jerman, pengen pindah jurusan yang punya ada modul yang lu nggak lulus ini, lu nggak bisa. Jadi kalau misalkan lu itu nggak lulus di semester 1 yang which is itu adalah modul dasar, misalkan lu mau teknik mesin, teknik sipil, teknik otomotif, teknik kimia, pasti ada fisika di semester 1-nya. Dan kalau misalkan lu nggak lulus di semester 1 fisika, dan itu ada teman gue orang Jerman nggak lulus fisika, doi seni, bos, nggak ada cerita, seni langsung jurusannya, musik lah atau apa yang nggak ada fisikanya. Lu mau kemana lagi? Nggak ada. Nah makanya iya, itu serius. Cuman maksudnya di dalam real life pasti adalah dosen-dosen yang udah kasihan lah, misalkan dikasih vierte Versuch ataupun dikasih Versuch keempat gara-gara anak ini emang rajin, tapi emang nggak nyampe aja gitu. Emang ada yang kayak gitu. Cuman teman angkatan gue sendiri ada yang nggak lulus fisika semester 1, orang Jerman itu ada, dia ngambil musik. Nah itu yang secara umum ya, maksudnya jadi kalau secara umum tuh ada namanya Drei Versuch atau 2 kali remet, 3 kali coba, 2 kali remet, dan kalau di HTW Berlin ada tambah aturan Drei Semester Regel. Lu daftar di semester 1, lu harus lulus di semester 3. Daftar semester 2 harus lulus di semester 4 dan selanjutnya. Gitu.
Tapi kalau misalkan kesulitan apa yang lu tanya secara umum ke gua, itu adalah pasti, gua nggak tahu sih ini semua orang Indonesia mungkin rasain atau enggak, itu adalah nyari temen atau komunitas di kampus. Itu pasti memiliki kesulitan, pasti. Nah, mungkin itu sih yang paling terbesarnya ya, kesulitan terbesar gua di Jerman itu pada saat awal-awal, ya itu adalah cari teman di kampus. Kayak gimana, mau nggak mau, suka nggak suka, kita butuh orang Jerman, pasti kita butuh mereka, mau kayak gimana pun. Caranya gimana? Cara gua adalah ya lu tawarin added value dari lu, apa yang lu bisa tawarin sama mereka supaya mereka tuh mau temenan sama lu. Mungkin ini kelihatannya kayak, ih apaan sih kok kayak gitu, tapi sadar nggak sadar, lu yang lagi nonton ini juga lu pasti akan berpikir seperti itu. Karena mau nggak mau pada dasarnya manusia itu adalah makhluk transaksional. Pasti lu kalau misalkan memberi, pasti lu ada berharap buat lu dapat sesuatu. Jadi lu jangan bilang, ah nih orang Jerman sombong lah atau apa. Sekarang gua tanya sama lu, kalau misalkan lu di kampus, ternyata ada teman-teman lu itu yang maaf kata pemalas, ataupun mereka nggak bisa pinter, ataupun mereka nggak bisa ngajak lu belajar, apa lu mau temenan sama mereka? Kan nggak mau. Gitu loh. Makanya gimana kalau misalkan kita minterin diri dulu di awal, toh kita kan Asia ya kebanyakan, ini bukan bermaksud rasis, cuman kita itu kalau misalkan di Jerman itu secara eksakta itu tuh lebih pintar gitu loh, dari matematika, fisika, semua hitung-hitungan tuh pasti lebih pintar. Makanya carilah temen dulu di awal-awal supaya lu tuh udah punya impresi tuh kalau lu tuh pintar gitu loh, jadi supaya mereka yang bisa temenan sama lu dulu. Dan ketika udah temenan kayak gini, nanti semester 4, 5, 6 itu mereka, lu tuh yang butuh mereka gitu loh, karena makin ke atas itu tuh nanti udah makin yang udah yang lebih kepada jawab pertanyaan-pertanyaan tuh yang lebih kepada logik, yang kepada penjelasan, bukan yang cuma hitung-hitungan doang gitu loh. Makanya kalau di awal-awal masih gampang lah, lu di Stutkol juga belajar itu pasti bisa. Nah itu tuh lu istilahnya cari temannya dari situ lah, di situ dulu sih. Itu sih kesulitan yang paling besar dan menurut gue pasti dialamin sama banyak orang Indonesia. Dan kalau misalkan lu telat ngelakuin itu dan lu baru ngelakuin semester 3 ataupun semester 4, nanti orang Jermannya pasti kayak, lu siapa? Lu kenapa nggak nyari gue dari dulu? Kenapa kita nggak temenan dari dulu, dari pas kita awal-awal gitu? Kenapa lu baru sekarang nyari gitu loh? Gak usah munafik lah, kita semua butuh ini alter klausur. Gak usah munafik. Semua orang sepinter apa juga kita pasti butuh alter klausur. Mau lu sepinter kayak gimana, lu juga pasti pengen ngeliat tuh alter klausur tuh kayak gimana. Lu as Auslander mau dapat alter klausur, mimpi anjir kalau misalkan gak lewat orang-orang Jerman. Pasti orang-orang Jerman tuh yang lebih ikut komunitas lah atau apa, main belakangnya itu pasti lebih banyak mereka. Pasti ntar kalau misalkan lu pinter, udah otomatis lu diundang. Gua ada alter klausur nih, bahas bareng yuk. Nah, yang untung siapa? Mutualisme kan, mereka dapat jawaban, gue dapat alter klausur. Dan nah kayak sekolah di Jerman tuh ya lu pinter doang nggak cukup bos. Sebenarnya di mana-mana sih kayak gitu. Networking lu tuh juga harus bagus. Lu harus cerdik lah intinya. Cerdas tuh nggak cukup. Gitu. Oke, mantap. Nah, tapi gini nih Mas, mesti ada kan ya, ada fase di mana Mas tuh kayak ngerasa di bawah banget nih, kayak bener-bener kayak gak berarti banget gitu, kayak mungkin bisa kayak malu banget akan dunia luar gitu. Ya, kalau ada. Apa nih Mas cerita? Ada. Jadi gua itu waktu itu ya gini ya, gue jujur aja lah ya di sini ya, gua ngomongnya. Gua itu gua tuh sering lah ngedapet, ini no offense sama sekali by the way, ini personal experience. Gue tuh sering dapet kayak istilahnya diremehin sama orang. Jadi kayak karena gue itu sekolah di Hochschule dan selalu dianggapnya itu tuh kayak politeknik. Hochschule tuh kayak politeknik lah, masih dianggap sama orang. Banyak banget orang kayak gitu yang ngomong sama gue kayak misalkan Hochschule tuh misalkan dia nanya sama gue, lu udah semester berapa kayak gitu. Oh, gue semester 5 kayak gitu, gue bilang kayak gitu. Terus oh gila, lu datang kapan? Misalkan gue datang kapan tuh jadi kehitungnya masih tepat waktu gitu. Oh gila, kok bisa tepat waktu gitu? Sekolah lu di mana? Di HTW. Ya elah, Hochschule, pantes. Selalu gue nggak cuma satu orang yang ngomong kayak gitu, banyak banget yang ngomong kayak gitu. Dan
karena saat itu ya, maksudnya saat sekarang mah gue udah nggak peduli lah, terserah aja gitu. Cuman kalau misalkan zaman dulu gitu ya masih kayak gitu, masih rada baper lah dikit gitu kan. Gue ngerasa kayak gitu sampai lama-lama Aussage itu tuh masuk kepala gue gitu loh. Gue jadi kayak nganggep anjrit apa beneran Hoshu lo tuh lebih jelek ya. Dan saat itu adalah yang gue pengalaman yang terendah dalam hidup gue itu adalah, gue inget di tahun 2019 awal. Jadi di 2019 awal itu benar-benar titik terendah banget deh. Pokoknya di situ ketika gue itu waktu itu coba daftar praktikum secara freiwillig atau yang nggak wajib gitu loh. Jadi istilahnya gue pengen dapat ya cuman istilahnya lagi liburan nih kan 2 bulan gitu, gue pengen praktikum gitu, pengen magang gitu, daripada gue cuman gak ngapa-ngapain gitu kan di rumah, ataupun cuman gue kan kalau gabut kan cuman ke cowok doang cuy, ke kebun binatang gue kalau gabut. Terus iya, jadi gue cobalah daftar gitu kan, terus gue udah datang lagi ke kampus, itu ada namanya kayak CV check gitu lah. Jadi ntar kalau teman-teman yang sekolah di Jerman itu tuh ada buat ngecek CV, Lebenslauf itu tuh pasti di kampus tuh pasti ada deh. Itu gue udah dicek tuh di situ, udah kayak gitu, udah bagus apa segala, pede dong ya kan, nilai gue juga bagus gitu. Waktu itu tuh rata-rata gue sebut aja ya atau gimana? Ya udah. Sebut aja ya. Gue waktu itu nilai rata-rata gue tuh masih di angka 1,6. Ih, parah. Itu nilai rata-rata gue waktu itu semester berapa tuh berarti? Semester 4 ya? Semester 4 atau semester 5 lah, pokoknya gitu deh. Itu di 2019, dan gue waktu itu daftar, gue inget tuh gue daftar di Audi. Gue inget gue daftar di Audi, terus gue daftar udah di CV check, udah apa segala, nilai gue bagus apa segala, nggak diterima cuy. Dan gue waktu itu daftar kayak cuman, I don't know, mungkin cuma 8 perusahaan atau apa, terus gue kayak aduh down kayak gitu. Terus selain itu kayak, soalnya gue mikir kan maksudnya anjir nih nilai gue 1,6 bos, pasti masuk lah gue kayak gitu kan. Terus selain itu juga waktu itu, gue inget itu semester 4, gue inget banget. Nah di semester 4 tuh labornya itu lagi banyak-banyaknya, lagi banyak banget labor itu tuh. Ada 2 modul yang ada labor, itu termodinamik dan Stromungs. Stromungs itu tuh fluida. Jadi termodinamik itu termodinamika, dan Stromungs-Mechanik itu mekanika fluida. Dua pelajaran sialan ini itu tuh ada labnya. Dan labnya itu tuh 1 minggu itu ada 2 topik. Dan tiap minggu tuh ada dua topik tuh kalau gue nggak salah. Jadi setiap minggu gue harus selesaiin 2 laporan. Dan itu bener-bener ongoing terus gitu, running terus sampai akhir semester gitu. Dan sialannya itu adalah teman-teman gue itu satu kelompok itu nggak ada yang mau kerja. Jadi waktu itu karena semester 4 itu cuma ada 10 orang, ya itu jadi cuma dibagi jadi 2 grup, 5 orang. Nah kebetulan orang Asianya ada 4 nih, balik lagi gue nggak mau rasis ya, cuman maksudnya orang Jermannya yang waktu itu bilang, Asianya bagi-bagi dong. Jadi Asianya ada 4 kan, ada 2 kelompok, 2-2 gitu loh. Padahal kan kita tadinya mau berempat tambah 1 Jerman yang teman kita gitu sebenarnya. Terus orang Jermannya bilang, Asianya bagi-bagi dong, jadi 2-2 gitu. Nah, gue jadi yang ngerjain laporan itu cuman gue sama teman gue yang Asia, lagi 1 orang India. Nah, 1 lagi yang di kelompok satunya pun sama, tapi ada 1 lagi orang Jerman yang di sana itu ada yang tetap mau mitmahan, jadinya mereka agak lebih enak lah. Kalau yang di gue tuh cuman gue sama teman gue si India ini doang yang kerja gitu loh. Jadi terus gue udah kayak anjrit. Terus sialannya lagi, karena cuman gue doang nih yang udah kerja, terus nilainya nggak 1,0 nih. Gue udah usahain banget sama si India ini di sela-sela kehidupan kita, di sela-sela kesibukan kita juga, biar semaksimal mungkin lah bagusin 1,3 atau 1,7 gitu, gue lupa. Ada 1 laporan kayak gitu. Si Jerman sialan ini marah anjir. Dia bilang kayak anjir kok 1,7 sih, bukan 1,0 kayak gitu loh. Terus gue kayak kok kayak gitu sih? Bukannya udah gue yang kerjain, kenapa lu protes anjir ya kan? Cuman ya gue bisa marah apa saat itu gitu kan, masih. By the way katanya kalau misalkan belum bisa marah dengan bahasa Jerman, berarti bahasa Jerman lu belum bagus. Oke. Jadi gue waktu itu belum bisa marah, jadi belum bagus, jadi sekarang nggak bisa kok. Terus habis itu ya itulah, jadi waktu itu udah stres kayak gitu kan, unterdruck kan rasanya nih, setiap minggu 2 laporan.
laporan itu 30 halaman atau 40 halaman, gue lupa satu laporan. Jadi itu lah lumayan tuh. Terus plus lagi juga ujian yang craft architect teknik itu belajarnya tuh aduh anjir banyak banget dah. Itu kalau gua nggak salah tuh menurut gua sih banyak ya. Itu tuh modulnya itu tuh ada 600 halaman kalau gua nggak salah. 600 lembar dan tuh isinya kayak rumus turunan semua pengertian bla 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 dan itu semua harus tuh hafalin gitu loh, harus lu pelajarin gitu loh. Jadi itu udah berat, plus ada labor juga, plus juga yang itu nggak keterima si internship itu, si yang di Audi itu gitu. Jadinya gue kayak down banget lah saat itu, udah bener-bener kayak anjrit kayak bener deh ini yang orang-orang bilang Hochschule nih jelek nih makanya gue kagak keterima gitu. Tapi padahal setelah yang gue internship di Porsche itu, gue tuh tahu kenapa alasannya gue nggak keterima gitu. Jadi yang pertama kan memang ya gue daftar dikit kan, cuma 8 apaan sih 8 doang, terus lu udah nyerah, cupu banget ya kan. Terus habis itu yang kedua juga gue tuh cuma daftar internship itu selama 2 bulan, yang which is tuh sebenarnya itu nggak make sense at all. Ya balik lagi gue waktu itu udah pernah ngomong di Instagram gue kalau misalkan ya perusahaan rugi dong kalau udah ngelatih lu selama 1,5 bulan, 2 bulan, terus habis itu lu pergi. Padahal kalau misalkan lu internship selama 6 bulan kan, lu at least masih bisa dipakai sama perusahaan selama 4 bulan ke depan setelah dia udah ngelatih lu gitu loh. Makanya kenapa itu alasan internship gue di Porsche kan 6 bulan instead of cuma 3 bulan atau 2 bulan gitu loh. Jadi ya makanya gue kan lebih panjang belajarnya kemarin pas gue sekolah, gara-gara gue harus internship kan 6 bulan instead of cuma 3 bulan. Terus gue juga daftarnya itu adalah Freiwilliges Praktikum, yang itu internship yang bukan wajib, bukan obligatory. Yang pertama nggak ada kewajiban buat mereka nerima lu, ataupun nggak ada kewajiban buat itu, nggak ada kewajiban dari uni gitu loh. Jadi terserah lu suka-suka. Pasti mereka akan ngeutamain yang wajib dulu gitu. Dan yang kedua, orang yang internshipnya itu Freiwillig itu bayarannya itu lebih tinggi. 1, bayaran lebih tinggi, 2, asuransi lu dibayarin sama perusahaan. Sedangkan kalau lo praktikum wajib atau internship wajib itu adalah gaji lu lebih rendah. Mungkin lebih rendah sekitar 30% daripada yang yang nggak wajib, plus asuransi lu yang bayar sendiri. Oke. Terus lu cuma 2 bulan, udah kombinasi dari itu mantep deh, makanya lu nggak diterima gitu. Oke. Terus pusing ya? Terus ya. Oke, fine. Tapi gini nih Mas, bicara tentang masalah nih, dan Mas kan sekarang udah lulus nih. Nah, kalau Mas sendiri nih, menurut perspektif Mas itu faktor apa aja sih Mas yang menurut Mas tuh bisa bikin Mas tuh lulus gitu dari Hochschule ini, dari segala keribetan yang Mas alami di Hochschule ini gitu? Aku nggak bisa lulus kalau nggak ada support dari teman-temanku dan juga orang tuaku sih, dan orang-orang terdekatku. Jujur aja, aku bukan hebat karena kuatku gitu, tapi memang karena ada teman-teman, ada support dari orang tua juga, walaupun cuma secara emotionally doang dan financially juga nggak ada di sini secara physically. Tapi memang jujur aja, bener deh kalau misalkan menurutku, aku sendiri jujur kalau secara solo itu aku sih nggak sanggup. Jadi aku bener-bener karena ada teman-teman juga yang ngebantu aku, ya aku ngomong aja lah di sini. Maksudnya aku nggak munafik, aku juga suka dapat kok alter klausur ataupun soal-soal dari teman-temanku yang suka nyuri soal atau apa segala. Aku suka dapat dari mereka. Ya tapi bukan yang nggak semua modul juga ya. Ada gas waktu itu ceritanya, temen itu orang Jerman, itu laptop itu dosennya di depan ditaruh di kelas kan, terus dosennya lagi keluar, terus inilah jagain tuh pintu, liatin dosennya ada nggak. Terus temanku itu satu itu ngambil USB, diambil soal semua dari tahun 90 sampai 2020 diambil semua, di copy. Masuk itu akhirnya dipelajarin tuh soal berapa 20 tahun tuh dia pelajarin, ya pasti adalah beberapa hal yang keluar dari sana. Aku nggak munafik, aku juga belajar dari kayak gitu. Tapi kalau aku nggak ada soal kayak gitu, mati lah kau, nggak akan bisa gitu. Itu susah sekali tuh konstruksi satu tuh waktu itu aku belajar itu. Gitu. Ada juga ya dari soal-soal lain gimana. Ada juga yang kayak misalkan dia ngasih soal gitu, ada yang ngasih bocoran soal waktu aku lihat.
ini mah gue bisa gitu, itu ya aku udah nggak lihat lagi gitu, aku cuma lihat ini mah gue bisa udah. Cuman kalau yang konstruksi itu waktu itu anjir itu benar-benar susah sih, makanya untungnya ada, makanya gue lulus gitu loh gitu. Dan juga ada guru-guru juga, yang dosen-dosen juga yang kebetulan juga baik sama gue, ramah sama gue gitu, nggak anti orang internasional kayak gitu. Kalau gue tanya dijawab kayak gitu. Juga mereka jawab email gue dengan cepat. Ada juga dosen gue yang emang udah sayang banget sama gue sampai ngasih gue reference letter kayak gitu, yang surat referensi buat ngebantu gue masuk ke kerjaan juga gitu, gara-gara gue pas labnya itu oke, pas pelajaran juga oke gitu. Jadi ya menurut gue banyak banget lah faktor buat yang mendukung gue sampai gue lulus sekarang ini sih, terutama dari teman-teman, orang terdekat, orang tua, juga dari Tuhan juga ya, karena kalau nggak ada restu Tuhan juga nggak akan gue bisa lulus gitu. Betul banget sih. Tapi mungkin ada nggak sih Mas kayak hal yang Mas sesali gitu, kenapa dulu pas aku kuliah aku nggak kayak gini gitu, kenapa aku pas kuliah tuh nggak kayak gitu apa tuh Mas? Salah satu hal yang gua sesalin saat kuliah nggak gua lakuin, yang paling pertama gua lakuin adalah gua nggak nabung atau gua nggak invest dari sejak gua kuliah. Itu yang paling gua sesalin sebenarnya, paling besar ya, paling gua sesalin dari semua itu tuh adalah gua nggak nabung atau gua nggak investasi dari semenjak gua kuliah. Itu dari semester 1 malah gua waktu itu beli sepatu lah, beli jaket lah, nggak jelas ya, kayak anak-anak zaman yang nggak tahu lah. Yang kan soalnya gue di Indo sepatu kan kecil-kecil ya, maksudnya kaki gue tuh 47 bos, jadi begitu nyampe di Jerman tuh ngelihat 47 tuh gampang gitu nyarinya, makanya anjir keren nih gue pakai sepatu ini sepatu itu gitu kan. Terus itu sih maksudnya gue kurang bisa manajemennya gitu waktu itu. Terus yang kedua itu adalah gue nggak kerja, itu adalah salah satu yang gue kesesalin juga. Maksudnya kerja bukan kerja kasar, tapi kerja sebagai work student. Di working student itu lu udah bisa kerja semenjak lu sudah semester 4, lulus semester 3, masuk semester 4, lu sudah bisa kerja sebagai work student. Yang mana lu bisa kumpulin itu pengalaman sebenarnya semester 4, semester 5, semester 6, lumayan kan 1,5 tahun. Terus habis itu nanti lu wajib praktikum lagi 6 bulan, udah ada 2 tahun pengalaman sebelum lu lulus kuliah udah punya pengalaman 2 tahun, kurang mantep apa. Dan di working student itu istilahnya lu kerja, tapi bukan sih, gue lebih nganggapnya itu kuliah dibayar sih kalau misalkan lu working student. Jadi itu penting banget kalau misalkan lu kuliah ambil working student, penting. Jangan sampai dilewatin, karena ya itu yang gue udah pernah ngomong juga, gue nggak tahu di negara lain apakah ada opportunity seperti ini atau enggak. Tapi kalau di Jerman itu tuh ada opportunity seperti ini, please pakai working student itu, karena itu akan sangat berguna banget buat lu nanti lu mau pulang Indo atau lu nanti mau kerja di US. Lu udah punya pengalaman 2 tahun sebelum lulus kuliah, kurang hebat apa gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah gue nggak banyak ngambil kayak volunteers ataupun kayak organisasi di luar kampus ataupun di dalam kampus. Itu banyak banget sebenarnya opportunity yang bisa lo ambil. Kalau kayak banyak banget clubs di dalam kampus yang bisa lo ikutin, mau itu lo clubs otomotif, clubs consulting, atau clubs apapun lah yang di dalam kampus yang harusnya lo bisa ikutin gitu, dan lo bisa meet mahen, bisa ngambil jadi I don't know anggota apalah di sana supaya nambah leadership experience lo gitu loh. Dan juga organisasi lain atau volunteers lain, misalkan lu kalau di Jerman itu ada kalau apa sih yang ngebagi-bagi makanan buat homeless, itu nanti itu ada volunteers yang memang lu nggak dibayar, tapi itu bisa jadi salah satu pengalaman yang berarti orang ini peduli tentang kemanusiaan kayak gitu. Itu penting loh kayak gitu, karena gue jujur aja ya, gue ngomong, gue waktu itu sebelum lulus kuliah gue pernah daftar kerja di Indo di salah satu investment banking di Indo. Dan itu gue waktu itu udah hampir di step-step terakhir sebelum benar-benar keterima lah gitu. Terus orangnya itu ada satu saingan gitu lah, tinggal kita berdua gitu. Terus dia tuh bilang
kayak sebenarnya secara kompetensi nih kalian nih sama, tapi secara leadership experience lu tuh nggak punya gitu loh. Sedangkan dia ya as you know di Indonesia kita wajib buat kayak ikut apa sih yang kampus-kampus itu kan atau apa kayak gitu. Terus kalau ada lomba-lomba juga di Jerman kalau bisa ikut gitu loh, aktif gitu loh. Jadi mungkin lu harus tetap kerja, itu memang secara teori mungkin gampang ya kita ngomong. Cuman mungkin lebih dipadetin lagi kali ya waktunya ya, maksudnya untuk ya kerja, mungkin bisa juga buat belajar. Oh ya, certifications juga tuh penting. Sekarang kan lebih mudah juga, banyak yang online, ada mungkin LinkedIn Learning. Mulailah dulu dari yang paling dasar lah, LinkedIn Learning dulu yang gak usah bayar. Lu tuh bisa ngambil premiumnya itu yang secara gratis, coba tuh 30 hari. Ambillah itu dulu satu bulan tuh pas lu libur, konsenin, tembak-tembakin semua. Terus habis itu kalau lu udah kira-kira udah agak mampu, mungkin ambil di Coursera misalkan kayak gitu yang agak berbayar, tapi itu lebih diakui lah dalam tanda kutip. Kalau misalkan lu komputer mungkin atau programming, ambil di Datacamp ataupun di HackerRank ataupun apa. Aktif lah seperti itu supaya CV lu itu tuh juga berarti gitu loh, dan lu nya juga punya pengalaman. Dan sekarang kalau misalkan lu mau daftar working student di semester 4 padahal lu belum punya pengalaman sebelumnya, salah satu-satunya cara kan lu dengan cara meminterin diri lu dengan cara certification kan. Gimana caranya kalau enggak ya, atau enggak orang dalam. Cuman kalau lu nggak punya orang dalam gimana? Iya kan? Gitu. Oke. Terus gini nih Mas, kalau misal ada orang yang masih polos banget, nggak tahu tentang perkuliahan di Jerman, terus dia nanya gitu, gimana sih caranya bisa lulus kuliah di Jerman? Mas jawab apa? Ya, mungkin kata paling simple kalau menurut gua itu adalah, dan ini mungkin applied nggak cuma kuliah doang lah ya di Jerman. Ini applied di seluruh hal, di semua hal. Menurut gua pinter itu nggak terlalu penting. Yang penting lu persisten. Itu sih. Persisten, konsisten itu paling penting. Lu pinter tapi lu nggak rajin, itu menurut gua nggak ada gunanya di Jerman. Kayak balik lagi, kayak gua waktu itu pernah ngomong di video ya Bagas, yang waktu itu yang kita wawancara itu yang di apa, di jalanan itu. Gue pernah bilang kalau misalkan belajar di Jerman itu kan lu harus effort itu lebih daripada orang yang belajar di Indo. Karena lu belajar subjek plus bahasanya. Jadi lu nggak bisa cuman ngealokasikan waktu lu doang itu khusus buat gue di Indo dulu belajar matematika 1 jam selesai. Nggak bisa cuy. Lu harus belajar kan sama ada bahasanya juga, mungkin ada bahasa baru, kosakata baru. Oke, gue dulu di Stuttgart Deutsch gue nilainya 1. Ya coba dulu, halo, welcome. Buat belajar yang benar gitu loh. Maksudnya pasti banyak lagi vocabulary baru atau sets baru atau mungkin terms baru yang lo harus mau nggak mau alokasikan waktu lo lebih di situ. Jadi pinter aja nggak cukup. Buat lo semua yang merasa nggak pinter nggak usah khawatir. Yang penting lo rajin, konsisten, persisten, persevera sih. Buat lo bisa lulus gitu. Majuin aja terus. Apa ya, ngotot gitu loh, ngotot tapi terukur gitu. Oke, nggak brutal gitu lah istilahnya. Nggak brutal, ngotot, tetap ada semangatnya gitu loh. Selalu diingat lagi lah, kayak gue waktu itu bilang, lu dulu di sini ngapain, mau ke Jerman tuh ngapain, mau jalan-jalan Eropa atau lu mau lulus gitu kan. Kita mikirnya ya kalau lu akhirnya mau lulus kan pasti kan semangatnya ada lagi, apinya masih ada di situ. Cuman kalau apinya padam atau redup bukan padam, di tengah-tengah normal itu normal ya, pun setiap orang pasti akan lewat lah fase seperti itu. Cuman ya diminyakin lagi lah supaya naik lagi apinya, supaya gede lagi gitu. Oke. Cakep. Mungkin ada closing statement nih untuk mengakhiri pembicaraan yang amat sangat menarik ini. Closing statement ya, gue tuh selalu awkward nih kalau ditanya closing statement ya. Cuman mungkin ya menurut gua kalau misalkan kita ngomongin secara Hochschule atau universitas, gak usah lah terlalu dibeda-bedakan kayak gua, atau kalau lu masuk Hochschule itu terus ntar lu ngerasa minder sama anak universitas, kalau lu masuk universitas lu ngerasa minder sama ngerasa lu superior daripada anak Hochschule.
udah lulusin aja dulu, nggak usah banyakan ngomong, nggak usah banyakan ngerendahin orang, nggak usah banyakan ngerasa minder, lulusin aja, buktiin nanti setelah lulus kuliah tuh siapa yang jadi, udah gitu aja. Dan buktiinnya nggak usah ke orang lain, buktiin ke diri sendiri cukup gitu. Cakep banget kalimatnya, amat sangat menyentuh para penonton ini harapannya ya. Menyentuh atau menyinggung? Menyentuh atau sorry ya, tapi nggak ada offense ya ke siapa-siapa ya. Ini personal experience gua. Kalau lu mau istilahnya nyalahin gua ataupun lu merasa lebih benar atau merasa lebih tahu, komen aja di bawah, nggak apa-apa. Ini kan personal dari gua doang. Silahkan banget koreksi gua, kontak gua di Instagram, bilang lu salah nih bikin ini, lu salah kata-kata lu. Monggo, silakan. Oke, terima kasih banyak nih Mas, pembicaraan yang amat sangat luar biasa menariknya buat teman-teman yang mau kuliah di Jerman, terlebih yang mau ke Hochschule gitu ambilnya. Harapannya teman-teman semua biar lebih tahu akan bagaimana sih dinamika di Hochschule, bagaimana sih prosesnya, bagaimana sih biar bisa lulus dan lain-lain kayak gitu. Terima kasih lagi Mas untuk kesempatannya. Sama-sama. Sharing-sharingnya. Oke. Semangat teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semua yang butuh informasi untuk kuliah di Jerman, kalian bisa langsung subscribe channel ini atau kalian bisa langsung share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi tentang perkuliahan di Jerman. Oke, ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss. Believe they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now.